Oh, berarti pada Wah. Ya, silakan kamu Vicky. Mau nanya ngomong apa tadi Vicky? Itu ada ketikan dari akun cinta. Itu katanya ada sidik jari banyak, tapi nggak terdetek sidik jari siapa. Kalau yang ada kan ditemukan 12 titik itu terdeteksi siapa namanya? Ririn. Salah duanya itu di pintu sama di botol pave atau botol Ya. obat nyamuk Oke. di kamar. Ini kamu hilangkan dulu, kosongkan dulu, nanti kira-kira masuk di akal atau tidak ceritanya ini ya. Oke, teman-teman kalau mau mendengarkan utuh ya, utuh dulu. Cerita tapi masuk di akal. Tapi kalau cerita tidak masuk di akal, nggak usah dipakai. Ini ceritanya seperti apa? Silakan teman-teman kosongkan dulu. Aku sih asik-asik aja ya, asik-asik aja. pengadilan mereka Oh membuktikan. nanti, iya, tapi kan belum sampai ke Oh, sana. belum sampai ke sana. Ya, ini kan masih pembuktian saksi Oke. ya dari jaksa penuntut umum. Oh. Jadi karena disiksa tadi dan Ririn sudah tidak sanggup lagi, ya sudah tidak kuat lagi, maka ya sudah. Kalau ini kata-kata begini tuh ada benarnya. Kenapa? Karena banyak penyidik yang masih pakai prinsip-prinsip seperti ini. Disikat dulu, habis dulu, yang penting suruh ngaku. Ya samalah. Ngono loh, dikon ngakoni tapi dengan kekerasan. Kalau kekerasan boleh ngakuin tapi buktine opo? Kan ngono kudune. Ya ora? Ngono loh, bukti. Yang berbicara begini tuh bukti, tidak perlu ngotot-ngototan. Buktine opo? CCTV-nya mana? Bukti barang bukti ndi? Palune ning ndi? Ono kabeh iku janjane. Terserah penyidik kan. Akhirnya di situ Ririn ya dalam dakwaan kan tadi dakwaan kan dari BAP ya. Di dalam BAP dan dakwaannya itu dia dituduh sebagai otak pelaku yang merencanakan. Jadi ditulis di situ dialah pelakunya. Iya, Dia dan- mengakui. Dan BAP Prionya juga mendukung tanggal 24 Agustus 2025 yang kejadiannya itu sebenarnya Pak Aman Yani telepon Ririn itu adalah untuk ketemu ngomongin bisnis, tapi di situ 24 Agustus 2025 ada tanggal yang sama dengan, tetapi dalam BAP-nya Prio itu dalam BAP-nya Ririn itu ya, Prio sebagai saksi itu ngomong 24 Agustus 2005 itu Ririn mengajak saya merencanakan untuk mengeksekusi Budi sekeluarga. Keterangan di BAP-nya. Iya, ya sama Motifnya? di dakwaan juga. Motifnya apa? Motifnya adalah sewa mobil Ririn ya 750.000 sudah bayar ke Budi, tapi mobilnya Budi korban rusak, Kalau dulu uangnya ya. belum dikembalikan. Kalau dulu gue kalau dengerin narasi penjelasan dulu ya. Dari mana itu polisi? Ini kan gue dengerin, gue ikutin ya. Dari mana itu polisi tahu kalau ini ada motifnya 750.000 tuh dari mana? Jadi kalau saya amati ya Bang Denny, terkadang ada hal-hal yang nyata tetapi dibuat suatu tindak pidana. Nggak mungkin keluar dari mulutnya si mereka kan? Enggak, orang dia nggak mengalami. Kalau dari narasi yang dikasih kan Iya. nggak mungkin dong. Berarti kan ditulis nih. Pastilah itu dari penyidik. Sekarang kalau Tuh, sudah pasti dari penyidik. Mau ngomong apa? Mau nyalain saya? Nggak bisa. Wah, aku tuh cuman mereaction ini. Pak Tony mengatakan bahwa pas dari penyidik. Emang dari mana itu 750 sewa mobil itu? Nggak ada sejarahnya itu. Ceritanya gimana? Kalau memang ada sewa-sewa mobil, jejak-jejak digital di handphone tuh ada. Handphonenya ditunjukkan. Ada logout, login. Ada memori-memori. Begitu. Ada history. Jangan ditanya mana anunya. Hilang. Oh, Pak Ico namanya itu. Ngono loh. Yora, Bahtiar. Bahtiar, bagus. Kamu nggak ada, bagus Bahtiar. Lu kira ngomong malah tepeng itu. Bahtiar. Ngomong lo Bahtiar, ngomong. Pade. Katanya suruh di-mute. Gimana sih? Loh, tapi kalau ditanya ya jawab tuh. Mosok mute terus. Iya, Pade. Siap. Oke. Lu kira ngundang aku Pade? Ngundang aku Pade apa aku wis ketok tua apa piye? Iya.
Oh, ya, berumur. guys. Ora apa-apa. Memang aku sudah tua ya. Wis berumur Pade. Ya, Bapak saya kasih akui. Bapak kasih tahu, abang-abang ini kan baru. Nih kalau ditanya dibuka mute-annya abang. Kalau nggak ditanya berarti di mute gitu loh. Kamu bikin aturannya. Kamu bikin aturannya, Sel. Tolong diumumkan sekarang juga bagaimana aturannya. Ayo, mulai. Jadi Ada untuk sama- abang-abang, untuk kakak-kakak, kalau mau naik sok monggo silakan. Tapi nanti kalau ditanya sama bapak disebut namanya, mute-annya dibuka. Tapi kalau nggak ditanya ya udah di mute gitu aja. Ya, siap. Nah, sekarang aku mau tanya, Mbak ya, Mbak Susilo sama Mbak Sela asli mana? Loh. Stop. Itu bukan pertanyaan berkaitan. Saya lanjut lagi, oke? Orang bebas tuh bagaimana? Iya, sih? narasinya kan Iya. begitu kan. Berarti mereka mengakui dan di situ udah ada tanda tangannya dong. Ini digelar perkara, tersangka lempar ke jaksa. JPU melihat berkas sudah lengkap. Ya, kan begini ya, Bang Denny. Berkas itu diterima jaksa itu kalau memenuhi syarat formil dan syarat material. Itu memenuhi kan? Ya, karena orang ini sudah tidak berdaya, ya. Polisi itu, penyidik itu bisa. Kalau ini motifnya apa? Ya bisa dibuat. Artinya kalau benar-benar melawan orang yang seimbang, orang kaya yang Ya, ditangkap, ya nggak mungkin. Nggak bisa. Iya, Oh. ini jadi mau memenuhi berkas yang dapat diterima oleh jaksa tuh gampang. Karena lawannya udah lemah, udah nggak berdaya. Artinya tersangkanya ini udah nggak Iya, berdaya. kalau gue ngikutin narasinya Mas Tony tadi ya, maksudnya dari semua penjelasan gue nggak bilang itu salah ya. Iya. Ini kan ada dua POV pasti kan. Dalam kepala gue, ini polisi sebenarnya, ini yang gue tangkap ya. Tujuannya pasti dia pengen cari pelakunya. Iya. Oke. Ini keterangan Pak Tony luar biasa, bisa runtut dan bisa membuka tabir, ya, bisa membuka tabir. Aku ini ada yang tulisannya Ade, dia mengatakan begini, saya warga Indramayu, dekat dengan lokasi korban. Saya kaget ada keterangan dari Pak Tony. Bagus kok, bagus keterangannya ini. Bagus. Kamu naiklah di sini naik. Ayo kamu apa yang kamu tahu cerita. Naik nggak apa-apa naik. Persyaratan naik tidak boleh kenalan. Kamu dari mana? Kamu sudah berkeluarga apa belum? Jangan, dah pokoknya jangan. Itu nanti kemana-mana itu. Oke? Sepakat? Deal. Oke. Atau memang dari awal dia meyakini kalau Ririn sama Prio memang pelakunya. Ya kalau saya sih berpikirnya begini, kenapa dia ini harus dijadikan, Ririn terutama ya. Iya, Kalau iya. Prio mah oke lah ya, Iya. memang dia mengakui. Dia mengakui. Iya, mengakui. Walaupun dia Cuma tidak membunuh, iya, tapi dia menggugurkan. Oke lah, kita nggak usah bahas-bahas lagi ya. Artinya dalam arti saya nggak usah bela juga nggak apa-apa. Dia yang ngaku kan gitu. Nah, menurut saya tadi karena sudah terlanjur sejak awal ini, ya. Nembak ini, nah itu kan diperbuatkan yang benar-benar. Iya. Kita persingkat. Berarti setelah masuk pengadilan ini, ya kan? Ini kan belum vonis kan ya? Belum. Ini udah viral. Di situ terungkapnya pembunuhan ini seperti apa kejadian malam itu. Itu yang kita mau dengar. Ya. Jadi Bolo, rungokke baik-baik, biar nggak salah kaprah. Ya, ini kita cerita fakta. Ngomongnya seperti ini, faktanya di persidangan seperti apa? Ngono ya? Oke ya, sepakat ya? Ya. dalam sidang pertama, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, belum tuntutan ya, tetapi dalam pasal 340 itu ya sudah pasti itu. Oh. Ini sadis bahkan ya, Seumur hidup ya? lima orang mati seumur hidup atau untuk hukuman waktu tertentunya itu 20 tahun. Kalau dalam pasalnya apa ya? Nah, kemudian hakim itu kan mempersilahkan kepada pihak terdakwa barangkali ada yang mau disampaikan. Nah, ternyata Prio dengan membawa kertas tulisan tangan, Ada di ya, sini kertasnya. nggak ada di sini, Rangkumannya aja diserahkan nih. ke hakim ya. Oke. Dia serahkan dengan membawa tulisan tangan ya. Dia benar-benar menyampaikan kepada hakim Bahwa
kejadian yang sebenarnya. Oh, ya tadi kita cerita nih. Ya, bahwa pembunuhan ini pelakunya adalah Aman Yani itu. Kemudian Hardi yang Aman Yani yang punya masalah dengan Budi, ya, karena Budi punya utang kepada Aman Yani. Kemudian Hardi yang membunuh Budi. Okay. Ya. Kemudian Yoga yang membunuh istrinya Budi, kemudian bapaknya Budi, dan 2 orang anaknya. Astaga. Nah, sementara sabar sih Denny Sumargo. Tak sapa dulu nih. Halo Bu Maya dari Amerika. Halo. Halo Pak Ji, nyimak. Boleh. Halo Bu Lili dari Australia. Halo. Kenapa gue masuk ke sini? Loh, gue wes mlebu dhewe malah. Wes. Melon, halo Melon dari Australia. Nggak jelas ya pada. Halo Bunda Ros dari NTT. Halo juga Pak D, salam kenal dari Indramayu. Loh, Indramayu ini dia. ora usah ndok takon. Patrol Pak D. Sing takon aku, wong aku sing ngose. Piye iki? Lanjut pada. Oke. Ade itu loh, ade yang dekat rumahnya mau naik. Ya suruh naik pada dia. Dia nggak minta. Stop dulu ya. Dia nggak minta. Ini yang minta ini ada di atas. Terus kotaknya terus habis. Terus piye iki? Itu katanya sudah minta permohonan. Si Lili aja Pak. Sore Mbak Kakung. Wah, aku ajur. Tuh pada sudah minta katanya. Ya. Udah aman. Oke, tapi di mute dulu ya, sebentar ya. Ini biar tuntas dulu ya. Oke, di mute. Ayo, 1, 2, 3, mute. Dua lagi. Joko, Joko itu sama saya menguburkan. Oh. Diakui di depan. Iya, jadi 5 tak sama Prio. Kan itu. Oh, itu keterangannya udah keluar. Keterangan Prio. Nah, lalu saya kan tidak masuk sidang nih, Pak, sebelumnya. Saya itu belum jadi pengacara. Oh, belum. Belum ini. Baru jumpin pada saat itu viral. Iya, belum viral. Iya, baru mau lah ya. Belum. Nah, sidang pertama itu kan saya lagi di Jakarta. Iya. Kemudian ada wartawan Ngasih tahu. saya, Mas Tony. Ada Mas. Iya, ternyata ada pelaku lain. Wah, menarik nih. Akhirnya suatu hari saya putuskan untuk bertemu dengan Rio dan Rin di lapas. Alasannya apa itu waktu itu? Penasarannya? Penasaran, karena saya terang-terangan sama petugas lapas. Saya dimintai statement, saya bilang sama teman-teman wartawan, dan lapas juga udah tahu, dengar, kan. Akhirnya saya diterima, akhirnya ngobrol. Dikasih tahu. Nah, setelah ngobrol baru kan. Loh, kok begini keterangannya? Ya, bahwa tanggal 24 Agustus 2025 itu Ririn itu ditelepon oleh Aman Yani, ketemuan di kuliner Cimanuk ya bersama Prio kan itu. Nah, kemudian ditawari pekerjaan. Nah, terus Prio ditawari kan ya. Ya, tadi udah diceritakan udah semuanya. Ya, tadi. Nah, kemudian sampailah tadi di 28 Agustus 2025 Oke, teman-temanku, sebelum kesana nih, saya menyapa dulu Ade. Halo Ade. Ya Pak. Oke, bagus. Memanggil Pak itu bagus. Tapi kalau ada D-nya itu saya bingung. Terus kalau dipanggil aku Pak D, terus Mbok D-nya mana ngono kan mesti. Pade. Lanjut Pade. Ya, Kang. Santai ya, guyonan tapi serius. Ya, Pak, lanjut Pak. Aku tanya Ade, kamu tinggal di mana, Ade? Mayu tepatnya di Desa Sindang, itu ya deket lah, beda satu desa lah. Tapi satu kecamatan. Kalau Kecamatan Indramayu ya emang
beda kecamatan cuman deket. Ini kan Pauman toh. Dari alun-alun juga sama. Itu lokasi. Oh. Iya, itu Pauman dekat alun-alun. Saya juga Sindang dekat alun-alun juga. Oh ya cuman Cuman sebelah-sebelahan beda mungkin seberang ya. kali aja, seberang kali. Oh seberang kali. Ya. Mm-mm. Apa yang kamu tahu ini tentang peristiwa ini waktu itu? Yang saya tahu itu awalnya yaitu kasus pembunuhan dengan rumor bahwa sewa menyewa mobil awalnya itu. Nah, ya. Mungkin ada kecewaan dengan tersangka dengan ya ini mah dapat info itu tersangka dalam kondisi mabuk katanya. Hah? Awalnya saya bangga. Halo? Ya ya. Awalnya saya bangga mendengar bahwa tersangka sudah tertangkap. Saya sangat mengutuklah kejadian, bahkan saya pernah chat Bupati bahwa ini sangat penting, tragedi pembunuhan ini harus tuntas, dan akhirnya tertangkaplah sangat. Cuman yang lebih kaget lagi kemarin baru saya nyimak nih, baru kemarin saya buka nih akun TikTok, saya tercengang bahwa ada seorang tersangka yang notabene terseret-seret dengan cara dipaksakan untuk mengaku, bahkan ada penyiksaan di situ. Makanya saya miris. Saya Ya. sangat mengutuk kejadian tersebut dan juga saya sangat miris kok seperti ini. Ya. Apakah penegakan hukum itu harus dengan cara-cara yang seperti ini, yang keji gitu? Hmm. Ya. Bahkan saudara Ririn dibungkam tidak boleh, dalam arti punya keluasan untuk di media untuk berbicara. Saya sangat sedih maksudnya. Kalau toh pun buktikan bahwa saudara Ririn benar-benar ini tanpa Ya. tekan. Iya. Kamu tahu kakinya patah katanya begitu kan? Tanpa saudara Ririn ini benar-benar terbukti. Iya, kakinya dipatahkan, bukan patah tapi dipatahkan, sengaja dipatahkan oleh penyidik. Apa yang matain katanya Pengakuan dari saudara Ririn dan di media. di video itu siapa yang matain katanya? Kalau diberi, ya penyidik katanya. Waktu Oke. saya lihat sekilas lah, Oke. Kalau penyidik kalau Polres. itu nggak boleh kalau itu kesalahan. Tapi gini ya, Ade ya. Nanti kita bicara semua, tapi ceritanya biar utuh dulu ya. Ya, sok enggak. Ceritanya biar utuh dulu ya. Siap. Oke. Ya, oke. Kita lanjut. Ayo di mute semua teman-teman. Ketika Ririn diminta oleh Budi untuk datang ke rumah, ya, nanti ada Aman Yani yang mau nagih utang. Nah gitu. Nah, sementara Prio ini yang ditugasi nagih utang ini oleh Aman Yani mendengarkan Budi ngomong Aman Yani mau kemari mau nagih utang. Prio ini jangan-jangan ini ya target yang mau ditagih kan gitu. Oke. Karena Prio ini kan Iya. dikasih tugas Kalau nagih yang utang. nonton ngikutin pasti paham nih. Paham. Masalah Palu itu tadi kan? Iya. Mm-mm. Nah, kemudian ya sudah setengah 11 itu ya Ririn sama Prio itu datang. Pada saat Ririn sama Prio datang ke rumah Budi sesuai permintaan Budi, di dalam itu sudah ada Aman Yani sama Joko. Oh, jadi mereka udah duluan. Yes. Baru Ini kalimat ini harus dibuktikan dengan apa? CCTV yang utuh. Ketika orang datang ke situ, pasti ada gambarnya, pasti ada videonya. Bukan sepotong ya, bukan sepotong, harus yang utuh. Kalau bisa menghadirkan yang utuh ini baru bukti mantap. tiba. Ya, Oke. ada Aman Yani sama Joko. Belum ada kejadian. Belum. Oke. Nah, lalu karena saya ini mau menggali yang sebenarnya, ya, Rin, kamu masuk ke rumah Budi itu lewat apa? Lewat mana? Lewat gerbang, Pak. Lewat gerbang, artinya bisa dilihat CCTV-nya. Sabar. CCTV itu beredar, Pak, dari depan rumahnya korban. Oh, ada CCTV. Ada, itu toko bangunan material, itu Oke. CCTV-nya Wah, itu bagus tuh ada Iya, CCTV. seberangnya langsung Tembak. nembak ke Jelas rumah ya. korban. Orang yang Jelas. masuk jelas ya. Jelas, saya punya rekamannya Oke, CCTV-nya. terus. Nah, di dalam CCTV yang beredar itu kan ada orang ya. Iya. Nah, ada orang. Nanti saya lanjut ke sini dulu. Heeh. Di dalam ada Aman Yani sama Joko. Uh-huh. Ya. Kemudian nyampe di depan gerbang ada mobil, saya bilang. Heeh. Itu mobil Aman Yani atau bukan? Heeh.
Kan itu. Lalu kata Ririn, kayaknya sih iya, Pak. Oh ya sudah, lanjutlah cerita di sana. Nah, di dalam obrolan itu, Aman Yani ngobrol sama Budi, membicarakan bisnis. Oh, bisnis? Ya. Menurut keterangan Ririn sama Prio. Oke. Iya. Saya sampai untuk menguji dia ini benar atau tidak obrolan. Apa bisnis apa yang kamu dengar? Lu cross check nih dua belah pihak. Ya, dia ngomong, Aman Yani itu Pak ngomong itu bisnis itu beras, sembako lah ya, minyak goreng katanya, kemudian cutting deng juga apa. Dia sebut, artinya dia ingat kan? Ya. Berarti benar. Oke. Terus saya bilang, nah, tidak lama ya. Ririn tahu deh. Ririn ini kan mau nagih utang nih ke Joko. Ke Aman Yani. Oh, ke Aman Yani. Ke Aman Yani yang masih 300 juta itu, ya. Nah, si Ririn ini nagih. Om, uang saya gimana? Si Aman Yani ini, Pak, membuka tas ransel ya di rumahnya korban. Nih, kalau buat bayar kamu mah ada, Rin. Tenang aja, tapi saya mau nagih utang dulu ke Budi. Tahan dulu bentar, biar penonton. Aku sampai berkeringat teman-teman. Ini bener ini loh, itu handukku tak. Tadi kalau dilihat dari CCTV itu kan kelihatan. Artinya kalau orang masuk, orang masuk, artinya bisa kelihatan dong di CCTV. Ya meskipun agak jauh, ya enggak? Oke, dari sinilah nanti akan ketemu siapa-siapa orang-orang yang masuk pada saat itu sebelum kejadian. Orang mau si cinta ini masalah ngono, ini banyak yang masuk dan ada di depan pintu, CCTV-nya ada, ngono ya. Oke. Nanti teman-teman kalau mau cerita boleh ya, boleh. Om, videonya dibesarin. Lu kok biar besarin? Lu ini TikTok kok besarin? Ini TikTok, yo gini TikTok iku, masa dibesarin? Agak jelas ya. Jadi mereka duduk nih, semuanya dalam nih ya. Ngobrolin bisnis nih. Ngobrolin bisnis. Tiba-tiba si Ririn juga ada di situ. Ada, Ririn sama Prio ada. Oh, kalau utang saya gimana gitu maksudnya kan? Ya, Bu. Bisa Om, iya bisa, tapi nanti hasilnya jadi aku yang nggak bisa. Sampai nonton aja apa adanya, karena ini akan saya tampilkan di tempat lain. Sabar ya, KDM, sabar ya. Kan nih uang mah ada gitu kan. Tapi kalau ini utangnya dulu nih dia bayar. Jadi kesana nih obrolannya begitu kan kira-kira kan ya. Iya. Lanjut. Nah, jadi Ririn melihat Aman Yani itu ya. Ada uang yang untuk bayar utang ke Ririn, dia bawa. Sehingga di pikiran dia, Ririn, saya tanya dia, terus gimana? Ya kan kebetulan Pak, karena kan lama tuh ya. Sudah setelah utang itu nggak ketemu lagi kan. Nah, jadi kebetulan ketemu dia bawa uang kan. Nah, akhirnya tiba-tiba si Joko, temennya anak buahnya Aman Yani ya, komplotannya Aman Yani lah. Itu tiba-tiba ngajak Ririn keluar. Rin, anterin saya ke Aspeng. Aspeng itu asrama penganjang. Ya, di sana tuh ada nama desa namanya Penganjang. Nah, lalu Ririn ini kan Pak tidak tahu bakal ada pembunuhan nih. Iya, dia nggak tahu ya. Ya, sehingga. Tapi Prio udah curiga. Prio belum tahu. Tapi udah curiga tadi pasti kan. Yang Palu itu. Iya. Yang Palu juga dia tidak nyangka kan. Iya, tapi tidak berpikir. Iya, tapi ada kecurigaan lah. Cuman dia masih belum tahu nih karena kan tidak ada apa-apa ini obrolannya. Iya, kan ngomongnya buat nakut-nakutin aja. Iya. Tapi pada saat ngobrol beramai-ramai Prio ada di dalam juga. Ada. Oke, silakan Bu Melon. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Melon. Sore Mbak Kakung. Oh, kamu Pak kamu toh. Ya Pak, silakan Pak. Enggak, itu ke asrama Penganjang itu agendanya apa ya? Nggak dijelasin ya? Loh, makanya dirungokke kan belum, ini kan masih perjalanan ke sana nih. Tapi nggak dijelasin sih Pak, saya udah dengerin itu. Makanya nanti saya jelasin, ini kan tujuannya bukan untuk kemana-mana, tujuannya itu menghindarkan Ririn supaya Ririn nggak ada di situ, ngono loh ceritanya. Oke. Ya, tapi itu sifatnya masih spekulatif Pak, karena keterangannya dari keterangan satu sisi saja. Iya, makanya kita ini kan satu sisi. Nah kalau langsung dua sisi ya ribut, ya ora?
kita mendengarkan dulu ceritanya mana yang masuk akal. Nanti kalau di tempat asrama itu kan di rumahnya siapa, ngapain saja, kan ngono toh Mas. Betul, betul. Nah, ngapain aja, saksinya siapa, ketemu dengan siapa, kan ngono. Ngono loh. Sabar sih yo. Iki kita simak dulu, benar, kita simak dulu. Ini siapa nih yang hilang nih? Wah, nggak bertanggung jawab nih Bahtiar pasti nih. Wes, kowe tak undang mbah nang ngono. Kita dengarkan dulu ya. Nah, ya ini kan masih Aman Yani, Joko, Priyo, Ririn, Budi kan korban ya. Satu lagi, siapa Yoga. Belum, ini belum ke sana. Oke. Iya, makanya ini kalau cerita runutnya seperti ini kan. Panjang juga ya. Iya, kalau tadi kan Nggak apa-apa. Nanti penonton kalau ada yang bisa ngerangkum nanti tolong tulis rangkumannya di kolom komentar. Jadi orang juga clear ya. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba si Joko tadi ngajak Ririn, ngajak keluar ke asrama penganjang. Ririn nih nggak mau. Kenapa? Satu, tidak menyangka Pak bakal ada pembunuhan, apain. Yang kedua, ini target saya Aman Yani, mumpung ketemu bayar utang ke saya. Kata Ririn kan, 300 juta itu kan. Nah, kemudian tiba-tiba Aman Yani yang ngomong, sudah Rin, sama kamu aja, biar si Priyo ya di sini. Jadi Ririn itu tadinya ketika diajak Joko sama Priyo aja keluarnya sana kan itu. Saya di sini, tiba-tiba Aman Yani, sudah Rin sama kamu aja biar Priyo di sini. Jadi Ria Habil mau naik nggak? Ria Habil, ini masih ada kursi satu nih. Kita boleh cerita-cerita, berbagi-bagi info nih. Ayo, mau naik nggak? tawarin sama Priyo, tapi sama Yani bilang udah kamu aja. Ya, nah saya melihat sepertinya Aman Yani ini, ya ini pikiran saya ya. Aman Yani ini masih sayang sama ponakannya. Mau ngelindungi? Bukan, ya agar jangan terlibat lah. Jangan terlibat. Ya, karena saya yakin Aman Yani itu udah merencanakan, Pak. Karena pesan Pandu ke Priyo kan? Iya sih. Iya. Dia ponakannya nggak terlibat. Apa masih dalam taraf mau mengancam, tapi kebablasan itu bisa? Bisa juga, tapi nanti setelah tapi saya niatnya cerita udah ada, mensreanya udah ada. Tapi nanti setelah saya cerita baru nih, apakah niat, apakah apa sih namanya spontan gitu. Iya. Ya. Nah, pergilah nih Pak, Ririn sama Joko. Tinggal Aman Yani dong, sendiri. Di situ Aman Yani sama Priyo, ya, tinggal Aman Yani sama Priyo. Di situ menurut Priyo sudah cekcok tuh. Oke. Ya, kalimat Aman Yani, Put, mana bayar? Nah, kata Budi, ya, saya nggak punya uang, Pak, kan? Habis ketipu, kata Budi. Kata Aman Yani, ketipu itu kan urusan kamu. Balikin uang saya. Priyo kan menyaksikan aja nih, Pak, karena dia juga ditugasin lagi utang kan? Iya. Nah, lalu kata Budi, dia apa nggak ada lagi gimana kan? Minta tempo. Tiba-tiba datanglah Hardi sama Yoga, 2 orang. Oh, tiba-tiba datang Hardi sama Yoga. Ini versi ini loh teman-teman ya. Ingat versi ini. Kalau dia bisa membuktikan ada CCTV, polisi juga bisa membuktikan. Oh iya benar ada CCTV. Aman lah sudah itu. Tapi ini baru satu pihak. Tunggu ya. Itu. Oh, itu mereka baru datang. Terus, nah, Priyo melihat dua-duanya Pak Hardi sama Yoga ini membawa tas. Kalau Hardi itu membawa tas yang diambil dari Priyo, isinya palu. Yang dipesan Aman Yani tadi. Kalau Yoga bawa tas, ya, itu bawa palu juga kalau menurut Priyo. Saya bilang dari mana yo kamu taunya dia bawa palu? Ya akhirnya kan Yoga juga yang ikut bunuh kan. Nah, kemudian ini Budi, ya ini ada sofa, Pak. Sofa tuh warna. Coba kita gambarin di sini. Ini sofa ya. Sofa. Duduk ya. siapa? Ya sofa. Nah lalu di sini ada sofa juga yang ada pakaian kotor. Ya siji. Nah satu lagi di sini nih. Sini. Ya. Tidak di sini sopanya agak dua seat. Siapa yang duduk situ? Ya. Nah Budi duduk di sini. Aman Yani duduk di sini. Iya. Priyo duduk di sini di sebelahnya Budi. Mengapit ya.
Iya, jadi Prio nemenin lah gitu Ya, kan. mengapit lah. Iya, kalau Budi duduknya di sini tetapi berhadapan dengan Amaniani. Ya, lagi ngobrol. Iya, nyerong gitu. Datanglah si Hardi sama Yoga. Masuk. Yoga duduk berdiri di sini. Berdiri di sini sampai Iya, Amaniani. iya samping Amaniani. Hardi berdiri di sini. Depan sini. Iya, di sini ada meja. Oke. Kata Yoga, kamu tuh gimana Bud, dibantu-bantu, ditagih kok nggak ada terus ngomongnya kan itu. Nah, Hardi langsung ke sini, ya. Di sini kan iya, di sini ada Prio, ya. Langsung ke sini. Kalau menurut Prio itu ya sampai ke kaki Prio itu sampai gini, Pak. Oh, ya kan? oh, Iya, karena dia mau ke sini. masuk. Ya, membelakangi Budi. Kan itu. Di belakang Budi. Prio menyaksikan sendiri, buka tas, ya, ambil palunya, dihantam Budi nih, Pak, kepala bagian belakangnya. Langsung kata Prio 3. Aduh. Wah, lah ini yang harus dibuktikan ini. Ada Prio di situ, Budi dipukul sama Hardi, si Ririn yang pergi. Wah. Ini siapa sih mau naik sini? Ayo naik sini. Naik. Wah. Ternyata. Waduh. Di-mute dulu ya. Wah. Kita habiskan dulu ya. Nih ya. Ya, hati-hati ya iki ya. Sampai 4 kali. Astagfirullah. Wah. Prio menyaksikan sendiri. Nggak kaget itu Prio. Makanya dia itu kenapa? Saya tanya, kamu kenapa nggak lari keluar? Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Dia takut juga. Ya, apa namanya? Kalau bahasa Indramayu tuh, kami tenggengan. Kalau istilah nggak bisa ngomong apa-apa. Psikologinya shock trauma. Shock trauma. Jadi dia juga takut kan? Ya. Darahnya kemana-mana? Ya kemana-mana, di sofa, di lantai. Nah, kemudian tergeletak tuh, Pak. Oh iyalah. Tergeletak di bawah meja. Nah, tergeletak di bawah meja itu tetap masih di ini, Pak. Dadanya. Iya. Lah ini sama Yaninya nggak melarang atau apa gitu? Lah ini kan mungkin bisa saja Pak disuruh sama Yani. Maksudnya sama Yani ada kondisi ini nggak, si Prio lihat nggak kayak, jangan digituin gitu, nggak ada? Ya sama Yani mah menurut Prio itu orang nggak bergeming, nggak bergeming, enggak ya. Saya sih melihatnya kalau 2 orang datang membawa halu, ya udah rencana, Pak. Ya kan kita coba bedah kan. Iya, kalau saya melihatnya. Nah, akhirnya kemudian lagi terkapar begitu, Pak. Amaniani ini minta Prio, ya. Prio, ambilin tali tambang, ya, di garasi. Tahu tuh Amaniani, dia tuh udah mau pelajari dia kan. Nah, buat apa, Pak? Katanya buat ikat kaki kan gitu. Akhirnya Prio ambil ke tambang itu. Nah, dia nurut tuh Prio. Kan? Karena memang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, nurut aja. Lagi mau ngikut, tiba-tiba dari, kan ini ruang tamu, itu ada pintu geser ke ruang keluarga. Jadi kan gitu, Pak. Ruang tamu kan, pintu geser ruang keluarga. Di sini garasi, pintu garasi. Kan? Nah, tiba-tiba dari kamar belakang muncul Pak Sahroni, bapaknya Budi. Menengok ke ruang tamu, melihat teriak, tolong, langsung dikejar sama Yoga yang masih di situ kan. Dikejar sama Yoga bawa palu sendiri, dikejar sampai ke kamarnya. Prio nggak lihat tuh. Nggak lihat. Lalu Amaniani memerintah kepada Yoga, sudah sana Hardi sama Prio. Lalu ke sana, nyampe di sana itu memang sudah terkapar. Oh, jadi pada saat Prio sampai ke dalam ruangan berikutnya, si bapaknya Budi udah terkapar. Udah terkapar, tetapi masih dipukuli. Oh, lagi dipukuli? Iya, masih. Tapi udah terkapar, tapi masih lagi dipukuli lagi. Kepalanya juga. Prio ini misteri ini teman-teman. Kan si siapa namanya Prio masih ada, masih hidup. Suruh rekonstruksi kan harusnya. Apakah begitu kejadiannya, kan kepala semua ini? Oke. Kita lanjut dulu. Lihat itu kepalanya juga. Nah, berdarah. Nah, akhirnya dipukuli lagi di situ di lehernya kata Prio. Jadi dipukuli lagi. Jadi Yoga yang mengeksekusi bapaknya Budi, Hardi yang masih di dalam kamar, Prio yang menyaksikan tuh di pintu, Pak. Makanya dia lihat yang pukulan berikutnya. Kalau pertamanya nggak melihat ya. Oke. Lagi terkapar begitu, Pak.
Di kamar tengahnya, Iya. jadi kamar belakang, kamar tengah, ruang tamu. Iya, iya. Di kamar tengahnya teriaklah perempuan, Iya, istrinya Budi. ketahuan. Oh, Suwita. Ini malam-malam ribut aja. Ada apa sih kan itu? Dia belum tahu nih. Belum tahu. Dia keluar. Iya. Enggak keluar. Dengar teriakan tersebut, ya. Si Yoga dari kamarnya Bapak Sahroni masuk pindah ke kamar Oh, bukan keluar perempuannya, tapi si Yoganya ini masuk ke kamar perempuan yang bersuara tadi. Menurut ini ya teman-teman ya, sabar. Nah, si Prio menyaksikan karena kamarnya sebelahan kan, begitu ini si Prio menyaksikan lagi. Memang disuruh menyaksikan sama Yani, Prio itu. Nah, si istrinya Budi ya, Ibu Eis itu di kasur itu lagi duduk posisinya. Masuk Yani, masuk Yoga itu dia teriak, tolong kan gitu, langsung dihantam pakai palu bagian samping kepalanya. Astaga, perempuan pakai palu. Aduh, perempuan dipelototi aja takut sampai dipukul palu. Wah, pakai bagian samping. Nah, lalu oleh si Yoga yang masuk ya. Oleh Yoga itu palu itu, kepala palunya menurut Prio ya, itu taruh di leher. Oh, piye ki, aduh. Ganjal. Diinjak. Oleh Yoga. Mati lagi kan? Ya. Sampai mati. Iya, istrinya Budi. Anak yang gede, Ratu Khairunisa bangun, nangis, dihantam lagi bang kepalanya. Astagfirullah. Sama Yoga. Aduh. Nah, kemudian yang bayinya ini, baru berapa bulan ya? 8 bulan. Aduh. Bella namanya. Diambillah oleh Aman Yani. Kata Prio ya. Lalu Prio suruh ambilin susu karena di kamarnya Ois itu ada botol susu di meja. Ambilin katanya. Diambillah sama si Prio. Dikasih tambahin, itu kan masih ada susunya. Ditambahin air di dispenser. Lalu setelah susunya ada sama Prio, botolnya dikasih ke Prio. Suruh nyusuin, suruh nenangin kan, karena nangis itu kan. Karena disusuin sama Prio itu tidak diam-diam, si Yoga tadi yang membunuh Ibu Ois sama Ratu anaknya itu langsung nggak sabar. Kamu bisa diemin nggak sih? Sini, diambil sama si Yoga, bawa ke kamar mandi, Pak. Dilelepin kamar mandi. Aduh. Sampai ojo tapping sih, rungokke sih. Nanti kan ketemu dua sisi. Yang mana berurutan itu yang bagus. Tapi kalau yang sepotong-sepotong itu nggak bagus. Tungguin saja teman-teman. Ini sudah sadis teman-teman. Aduh. Mati lagi. Nah, tergantung nih visumnya nih. Visum mayat-mayat itu matinya lewat apa? Bener nggak diceritakan oleh sang pengacara ini? Kalau bener artinya itu nyata. Ada hantaman palu, ada kelelep air. Ya enggak? Ya enggak teman-teman? Nah, berarti clear tau ceritanya. Masalahnya ini kan tidak terungkap motifnya. Motifnya adalah sewa mobil. Karena bayar 750 sakit hati. Sekarang aku bertanya. Emangnya Budi ini tukang rental mobil? Jadi sadis ini, Pak. Memang pembunuhan yang keji. Jadi saya juga sepakat pembunuhnya harus dihukum berat. Ya, sepakat juga saya. Bagaimana teman-teman? Sepakat nggak? Kalau pembunuhnya ini harus dihukum berat. Karena sadis. Siapapun dia, sadis ini. Cuma yang pembunuh yang sebenarnya, kan gitu. Nah, kemudian setelah itu, ya, Aman Yani, Hardi, Yoga, Prio. Ya, Joko kan keluar sama Ririn tadi, ya kan? Nah, itu langsung membereskan jenazah
semuanya digotong dibawa ke kamar belakang, Oke. kamar tempat mesin cuci. Oh. Kemudian Ahmad Yani memerintahkan Priyo agar ngepel Darah-darah. darah. Yoga diperintahkan masuk Nah, ini alat-alat pelnya di mana semua ini? Kain-kainnya ini. ke kamar Eis ya untuk bersihin darah di tembok. Oke. Hardi ke sofa yang ruang tamu, Budi yang mati itu kan. Jelas ini Priyo menyaksikan kan gitu sampai detil kan. Nah, kemudian Priyo lagi ngepel melihat Ahmad Yani masuk ke kamar Eis. Ya, masuk ke kamar Eis. Udah, yang 3 orang ini kemudian duduk di kursi tamu yang tempat tadi Budi dieksekusi. Kemudian si Hardi ini ya yang tadi siang, yang siangnya itu, yang waktu itu siangnya itu ketemu Priyo kan kenal, sehingga mengenalkan ini yo namanya Yoga, kan itu. Udah. Lalu Ahmad Yani keluarlah dari kamarnya Eis, kata Priyo, ngomong, kamu harus bisa jaga rahasia ke Priyo. Nanti saya kasih 100 juta, kata Ahmad Yani kan. Ya dia mau udah nggak bisa apa-apa. Saya tanya, kamu kenapa sih yo nggak pergi aja? Iya, maksudnya melawan atau nggak lari gitu. dia udah nggak bisa apa-apa. Mati gaya. Iya, dan dia takut juga, Pak, takut dieksekusi juga. Karena kejam-kejam itu melihatnya kan. Nah, kemudian dikasihlah uang 8 juta. Si Priyo. Ya, dikasih uang 8 juta sama emas, anting sama gelang. Itu emasnya mungkin ngambil dari masuk ke kamarnya Eis tadi kan. Ahmad Yani yang Priyo lagi ngepel tuh melihat Ahmad Yani itu masuk ke kamarnya Eis. Jadi ada sesuatu yang Ahmad Yani ada ambil juga dari rumah. Iya, dikasih lah. Itu gelang sama anting. Uang semua 8 juta. Ini buat lu lah intinya. Iya. Tengil, aku udah undang Tengil, naik Tengil. Handphonenya, Pak, yang dikasih waktu di kuliner Cimanduk, Oppo merah diambil. Oh, barang bukti. Keren nggak itu, Pak? Luar biasa itu merencanakannya itu. Tapi menurut aku, ya maksudnya di era sekarang ini kan tetap, Pak, meninggalkan. Iya. Ya. Terus kemudian pulang. Ahmad Yani, Hardi dan Yoga keluar. Ini Joko sama si Ririn masih di asrama Penganjang. Oke. Nah, ada satu kalimat dari Ahmad Yani sebelum meninggalkan rumah korban kepada Priyo, ya. Jangan sampai Ririn tahu. Nanti kalau Joko kembali ke sini, ya, Joko akan ngomong saudaranya Budi, ya, sehingga pantaslah ada di sini kan gitu, saudaranya Budi. Nah, akhirnya udah pergi tuh bertiga. Nah, setelah pergi bertiga, di situ kan si Priyo sendiri nih, sama 5 mayat nih, Pak. Ya, tapi mayatnya udah di belakang kan. Nah, kemudian tidak lama Joko sama Ririn datang. Nah, ini datang ini kondi loh sebenarnya nih ya. Datangnya dari mana, ngapain saja, ketemu siapa, ini harus dijelaskan ini. Aduh. Ririn duduk di sofa yang tadi, Pak. Lalu Ririn, sidik jari itu. udah gitu ceritanya, Pak. Kata Ririn, yuk, kok ini bau pesing sama amis-amis gitu? Priyo diam aja. Struggling to get traffic? Aduh, teman-teman. You're missing out on the world's most powerful platform, TikTok. Spend 8,094,000. Nah, kok sepi pada kemana? Budi sama Ahmad Yani. Ririn kehilangan target nagih uang. Ya enggak, 300 juta Ahmad Yani. Budi juga temennya Ririn kan. Budi sama Ahmad Yani kemana sama Om? Dijawab oleh Joko. Budi WA saya, dia keluar katanya. Oh, kata Joko. Iya, sama Ahmad Yani, ada urusan bisnis. Lah kalau istrinya kemana? Kata Ririn. Istrinya itu lagi sakit muntah darah, kata Joko.
Jadi lagi dibawa sama Pak Sahroni, ya, sama mertuanya itu, sama 2 anaknya itu dibawa nginap di rumahnya saudaranya Sahroni, saudaranya Pak Sahroni gitu. Oh, terus ini rumah siapa yang nungguin? Kata Ririn. Kan saya saudaranya, kata Joko. Oh, ya udah, tenanglah aja kalau abang saudaranya. Kalau gitu saya pulang. Nah, maksudnya Ririn nanya siapa yang nungguin, kalau dia nungguin dia pulang kan? Apa jawaban Joko? Ini Budi WA lagi. Kamu nemenin jaga rumah di sini sama saya. Itu yang membuatnya Ririn berada di rumahnya korban terus. Oh, ngono. Karena dibohongi nih sama ya kan, karena udah tertangkap ya, jadi kalimatnya karena dibohongi. Tapi saat itu Ririn percaya bahwa ya Joko ini selalu mengaku saudaranya Budi, ya, kemudian meminta Joko untuk jaga rumah, ya, terakhirnya itu. Nah, akhirnya udah di situ. Lalu bagaimana dengan adanya sidik jari? Sidik jari itu, Pak. Oke teman-teman, jadi ini dari pernyataan ini, pembunuhan keluarga Haji Sahroni, penetapan tersangka berbasis bukti kuat. Saya sudah baca ini, bukti kuat ini katanya ada sidik jari. Apakah dengan sidik jari? Seharusnya tidak, karena palunya harus diambil, darahnya, kemudian pel-pelnya tadi. Tapi saya tidak tahu ya, ini saya tidak tahu. Nah, kenapa ada sidik jari? Inilah ceritanya. Kita dengarkan dulu. Ceritanya itu di sini. Terungkap di persidangan itu, ya Bang, itu di pintu geser. Sama di botol semprotan nyamuk, botol pape. Di sofa? Di sofa nggak ada. Kan dia duduk. Iya, tapi nggak ada. Nah, itu yang terungkap ya di persidangan. Ini kan fakta persidangan ya. Nah, bagaimana dengan adanya sidik jari itu? Itu Ririn kembali itu kurang lebih jam 1 sampai setengah 2 ya. Hari Jumat ini, hari 29 Agustus 2025. Nah, Ririn mainan handphone kan di situ. Karena udah tenang lah, ada saudaranya Budi kan, Joko. Lalu Ririn nanya Joko, "Bang, ada autan nggak?" Kata Joko, "Nggak ada. Ada juga semprotan nyamuk." Gimana? Itu ambil aja sendiri di ruang keluarga. Makanya Ririn ke ruang keluarga melewati pintu geser tadi. Set kan? Ambillah di sana. Di ruang keluarga. Banyak itu Pak, botol pape itu. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna hitam. Dia ambilin satu-satu. Mana yang masih banyak kan isinya. Ambillah kuning. Semprot-semprot lah. Di ruang tamu. Prot. Setelah semprot, sana lagi, taruh lagi. Jadi mereka masih nunggu di situ. Masih. Jam 3 subuh. Iya, jam 3 pagi, ya. Itu Joko meminta Ririn agar pindah ke kamar depan. Kalau rumah di kampung tuh ya, ruang tamu, itu kan sebelahnya kamar kan, agak maju dikit. Nah, Ririn suruh pindah ke kamar depan. Kata Ririn, nggak enak lah Bang, kan bukan rumah saya, kan itu. Nggak apa-apa, saya sudah. Nah, ini juga saya perlu tahu, apakah benar ada memang kamar depan itu di ruang tamu itu, apa benar, supaya ceritanya ini matching gitu loh, ya enggak? Tanya katanya. Nah, lalu Ririn pindah ke kamar depan. Setelah pindah ke kamar depan, ya, kata Prio nih ya, kata Joko, coba dilihat Ririn tidur belum. Begitu dilihat sama Prio sudah tidur, langsung si Prio bercerita, "Bang, saya dikasih uang ini 8 juta sama emas nih, anting sama gelang." Oh ya sudah, kata cerita Joko. Si Prio, kata Joko, "Sini emasnya, udah uangnya buat kamu." Udah. Mayatnya kok nggak dikubur? Kayak gitu aja. Tuh, Joko walaupun pergi sama Ririn tapi tahu kan. Oh, Joko walau pergi sama Ririn tapi tahu kok mayatnya nggak dikubur. Wah, bener juga nih. Kita dengarkan dulu. Itu makanya Joko pelaku. Itu makanya lu mengungkapnya begitu jadi. Iya, nah akhirnya si Prio diperintahkan oleh si Joko untuk ambil cangkul, dikubur lah. Nah, belum ambil cangkul, ya. Setelah ambil cangkul, kemudian balik lagi
ya ke situ. Nah, ngambilnya dari mana itu juga harus jelas nih, ngambilnya dari mana, berapa lama itu harus jelas ini harus jelas ini, bagus ini. Joko kan masih di ruang tamu, kalau Ririn tidur tuh di kamar Jadi depan. Ririn ini sebenarnya masih nungguin mereka balik ya. Iya, pokoknya Ririn mah nungguin karena saat targetnya nagih uang ke Aman Yani kan, terus ini kan Budi Iya, temennya paham, kan. paham. Nah, akhirnya setelah Canggul ditaruh di garasi belum dikubur gitu kan. Si Prio kembali lagi di ruang tamu ngobrol nih sama si Joko. Joko tiba-tiba pamit, nggak pergi keluar. Kurang lebih jam 5-an balik lagi. Kata 2 jam ya? Iya, jam 5 pagi ya. Itu si Prio udah ngubur? Belum, ini belum. Nah, kata si Prio, "Bang, dari mana, Bang?" Ini habis beli rokok sama kopi di warung Madura. Joko datang membawa rokok 2 bungkus, terus bawa kopi. Kopinya merek apa? Saya bilang, kan. Disebutlah yang kopi cair ya, Goldaga. Nah, artinya saya untuk menguji, Pak. Beredar CCTV di luaran, Mbak. Jam 5.01 tanggal 29 Agustus 2025, jam 5.01 ada orang masuk lewat gerbang, ya, masuk ke rumah Budi. Dan saya tanya, CCTV-nya ada di penyidik? Ada. Pasti kamu ditanya dong, ini siapa CCTV? Saya sebut, Mbak, Joko. Saya dihantemin malah, Pak. Hah? Itu kan jujur, yang Joko itu kan yang masuk jam 5. Lah kenapa kok dihantam? Waduh, gawat ini. Jangan bawa-bawa orang katanya. Itu. Jadi mau nyari mau cari pelaku yang sebenarnya atau tidak ini penyidik? Wah, mau nyari pelaku yang sebenarnya atau tidak ini penyidik? Wah. Lakui, masalah iki. Aduh, setiap ditunjukkan malah dikira jangan cari nama lain. Terus sosok Joko ada apa enggak ya? Tunggu. Kalau dikasih tahu sama pelakunya bahwa itu Joko, kok malah dihantemin? Jangan bawa-bawa orang lain. Nah, kan itu. Kalau semua ini gue potong ya. Kalau semua keterangan yang lu kasih di sini adalah fakta, karena ini kan bercampur ya. Iya. Ada fakta pengadilan, ada POV dari Prio, ada keterangan dari Ririn, ada keterangan. Waalaikumsalam. Perlu dicurigai itu. Iya, ini kita lagi curiga ini. Joko siapa ini? Joko ini. Ama Yani itu loh udah hilang sejak 2016. Enggak lah. Enggak. Jangan bilang 2016. Tidak, jangan dipantengin dulu itu. Ayo encer dulu. Di sini nih. Karena ketemu orangnya kok hilang gimana? Ketemu ini. Kan dari ibunya. Kalau kita ambil lah 90%-nya benar. Ini masalah besar banget. Wow, sangat lah. Sekarang gue tanya dulu, Ahmad Yani ini posisinya di mana sekarang? Ini kan udah viral ya? Ya, nggak tahu di mana sekarang. Menghilang gitu? Menghilang. Lu nggak mencari tahu dia ada di mana gitu? Ya, kan ada polisi tugasnya. Toh tugasnya polisi loh. Jangan apa-apa hilang DPO. Golek isik. Polisi kan tidak melihat dia sebagai orang yang harus dicari. Kan dia bilang presisi. Presisi itu kan salah satunya harus responsif kan. Jadi gini, Pak. Anggaplah nggak ada kasus. Ada info, Pak, ada pelaku tindak pidana, kan cepet tuh, Pak. Bergerak. Lah kalau ini pelakunya ngomong, di persidangan terungkap, rame viral. Ya kalau nggak gerak-gerak, ya jangan jadi polisi lagi. Hah? Pensiun maksudmu? Oh, sekongkon pensiun. Wah, ngenyek iki. Kan moto Polri-nya presisi, benar nggak? Artinya gini, yang belum ada kejelasan saja ketika ada info, ada tindak pidana, di sana ada jambret, atau di sana ada penodong, ada rampok, kan cepet tuh biasanya kan, Pak. Enggak. Ini yang ngomong pelaku. Kalau yang ngomong pelaku itu kan dia pelaku nih, Pak, salah satu. Ya kalau yang ngomong pelakunya kan valid, Pak. Lah kenapa nggak respon kan? Ya nggak? Nah, benar juga ya. Benar kan? Iya, Ra? Nah, itu Pak. Jadi
nama-nama pelaku lain yang sekarang ini rame muncul viral itu jelas ada berdasarkan keterangan Prio. Saya sebelum memutuskan mau jadi pengacaranya Ririn dan Prio ini, Pak, itu ketika dia ngomong, ini kan saya lagi menceritakan ceritanya Prio ini kan, ya. Tapi nggak apa-apa lah saya selipin. Rin, Hai. kalau kamu bener, saya bilang ceritanya seperti itu, ya, saya mau bantu. Tapi tolong jujur, kan itu. Nah, Prio juga, kalau kamu bener, saya bilang seperti itu, ya, saya bantu. Tapi juga tolong yang jujur. Kalau kayak gini ceritanya, Ririn ini bisa bebas dengan kesaksian kamu di Prio, kan itu. Tapi kamu ini salah, yo. Nggak bisa kamu masih bisa bebas. kena. Iya, karena biar bagaimanapun kamu itu ikut menguburkan. Jadi kembali, adanya sidik jari itu, ya, tadi ceritanya kan sidik jari Ririn itu, ya, Ririn datang pun setelah kejadian. Nah, mungkin penyidik karena ada sidik jari itu, Pak, sudahlah nggak usah ngelak kan gitu, Pak. Ini sidik jari ada, tapi iya, tapi ada sidik jari di TKP itu belum tentu, Pak, itu pelaku. Pada saat malam setelah jam 5 itu, Joko balik lagi, bubarnya gimana tuh mereka? Jadi setelah sampai CCTV ya, artinya bukti CCTV itu menandakan, itu bukti saintifik loh, ada pelaku lain, ya itu. Kenapa nggak ditangkap, kan itu? Dan itu ada di polisi katanya. Ada di polisi. Makanya saya berharap ya CCTV itu harus dibuka secara utuh. Saya sepakat ini harus utuh, jangan sepotong. Akhirnya inilah yang terjadi di masyarakat. Jangan sepotong. Karena hari itu adalah sehari itu. Satu hari itu kejadian itu. Jangan sepotong CCTV, ini bukti saintifik. Saya akan lihat sebelum Prio dan Ririn datang ke rumah Budi, sudah ada Aman Yani sama Joko. Paling tidak kesorot. Tapi udah dibuka di pengadilan belum? Belum. Ada wacana masuk ke pembukaan bukti itu? Nggak tahu, karena yang dua mah ya sudah dibuka, yang Briling sama hotel. Ya, itu Briling sama hotel itu, ya ini cerita. Nah, ini cerita tentang mobil ya, mobil yang katanya dibawa lari itu terus digadekan itu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman. Jadi tidak usah kita kemana-mana, cocok apa tidak nanti. Termasuk ada KTP ya, cocok apa tidak nanti ya. Sabar. Ada yang mau bicara nih silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, sepotong, engkau ora jelas, iya bener, harus utuh. Karena dalam satu hari itu, jangan sepotong dong. Kita simak yang ini ya, kaitannya dengan kenapa ada CCTV di Briling, ada di hotel. Pengambilan uang dengan menggunakan KTP-nya si Budi. Di sini muncul. Tapi syaratnya, tap layar dulu teman-teman. Lu ki ono ini munggah. Yen kowe munggah kok. Berisik. Oke, rungokke ya, bolo ya. Insya Allah lah, Mr. G tidak pernah omong bohong lah. Tanya, dibilang panjang. Itu keluar itu disuruh oleh Joko ngambil uangnya, dananya Budi di Briling kan itu. Terus Joko minta Ririn mengantarkan ke Jati Barang karena mobilnya ngadat, lalu disuruh ke hotel. Sama di sana pun iming-imingnya si Joko ini mau ketemu Budi dan Aman Yani gitu. Cuma kan CCTV yang dari depan rumah itu, ya ini yang penting. Kalau itu penting itu. Iya, makanya keluar masuknya jelas itu. Makanya saya berharap ya Bang Denny, CCTV yang dari depan rumah ini agar dibuka secara utuh. Karena akan kesorot lah siapa saja yang masuk ke situ. Di pengadilan pada saat awal permulaan pengadilan, CCTV itu sudah ada masuk sebagai barang bukti atau belum? CCTV ada. Di dalam berkas ya, ada. Di dalam ada. Di barang buktinya ya, satu CCTV toko bangunan. Toko bangunan nih CCTV ada depan rumah. Ada depan rumah. Yang melihat langsung ke rumah. Iya. Jadi kita bisa lihat orang keluar masuk kan. Siapa itu? Tuh, apalagi dia bilang begini nih, CCTV depan rumah 1 kali 24 jam cari itu. Pasti tahu siapa yang masuk di rumah itu. Ngono.
Aduh, sabar, sabar, sabar. Yang masuk makanya Joko yang jam 5 aja ke monitor. Jadi kalau dibilang itu fiktif, itu CCTV itu Joko. Loh, orang fiktif iki, nyata iki, nyata. Ngerti. Nanti itu kan baru akan dibuka nanti kan? Ya, makanya saya berharap dibuka itu nanti ketemu semuanya. Lanjut ke ngubur. Jadi setelah Ririn itu tidur di situ, bangunlah jam 9 ya. 9 pagi. 9 pagi ya. Saya persingkat aja ya, yang penting-pentingnya aja. Nah, Ririn ini ya ingin pulang ke rumah. Ya, emang nggak pikiran apa-apa. Ya. Lalu oleh si Joko, jangan dulu, kamu makan dulu di sini. Nanti beli nasi. Lalu Joko menyuruh Prio beli nasi dengan, ini hal penting yang saya sampaikan, dengan memberikan emas, suruh jualin emas tadi. Jadi yang emas yang diambil oleh Joko tadi disuruh Prio untuk jualkan emas. Nah, Prio ini jual kemana? Prio juga harus jelas dong, ya nggak? Emasnya dijual kemana? Nanti pembelinya bercerita, ngono loh. Sama beli nasi. Udah dijual sama beli nasi, balik lagi. Makan kan, uangnya dikasih ke Joko. Ya kan? Jadi Prio itu hanya disuruh menjualkan saja emas itu, yang dari Amaniani itu kan. Nah, kemudian setelah makan udah, Ririn kan udah sana, kata Joko pulang, gak apa-apa, pulang dulu kan. Ririn pulang. Ketika Ririn pulang, dikubur lah tuh berdua. Oh, berarti tidak ada Ririn. Ririn ora ono, mayat-mayat itu dikubur. Iki ceritanya gamblang, urut runut. Kok ya, mengenai cerita mengenai KTP, mengenai briling, mengenai uang-uang itu, mengenai mobil. Tunggu sebentar, ya. Tunggu sebentar. Prio sama Joko, kurang lebih jam 1 siang. Prio sama Joko yang ngubur berdua. Habis sholat Jumat. Itu selesai tuh. Selesai. Setelah selesai dikubur, ya jam 2-an, Ririn balik lagi. Di situ lagi. Sampai malam lagi, Pak. Nungguin. Karena suruh jaga rumah ceritanya sama Joko. Jokonya kata Budi kan. Terus? Nah, lalu malam lagi, ini soal mobil ya. Kata si Joko, Rin, anterin saya ke Jatibarang. Ya, nanti sekalian ketemu Budi sama Amaniani. Nah, pakai mobil apa? Yaitu mobilnya Budi katanya kan, yang sedan Corolla. Nah, itu kan ramai viral, Pak, ditemukan di desa Babadan itu. Nah, akhirnya Ririn mau, karena memang kata si Joko ini kan ya selalu satu saudaranya, kedua mau ketemu Amaniani sama Budi kan itu. Ada juga Budinya. Iya, Budinya ada kan, mobilnya Budi kan itu. Oke, kata si Ririn. Nah, kemudian begitu mobil ini keluar, mobil pick up-nya itu dikeluarin lagi, Pak, milik korban. Ya. Oh, 2. Oke. Nah, mobil pick up-nya dikeluarin lagi milik korban ya. Lalu kata si Ririn, karena udah di mobil kan, yang nyetir kan Ririn. Itu kok mobilnya Budi kenapa dikeluarin yang pick up? Nah, kata si Joko, nanti ada saudaranya Budi, saudara saya yang mau ngambil katanya kan. Nah, saudara saya yang mau ngambil, kata si Joko. Nggak taunya itu si Joko ini ya terungkap ya setelah mobil ditemukan, itu nyuruh orang namanya Evan, suruh menggadaikan mobil pick up itu. Dan uangnya suruh transfer ke rekening Budi. Tuh, masuk nih rekening Budi nih. Uang masuk ke rekening Budi. Clear ya, urut ya. Uang gadai mobil masuk ke rekening Budi. Rekening apa? Nih, dengerin. Handphone Budi itu kan udah dikuasai sama pelaku, sama Jok. Evan itu yang pertama tertuduh, oke? Ya, betul. Oh, itu jadi dia seolah-olah menjadi Budi, suruh menggadaikan mobil itu. Nah, jadi ini terungkap dari keterangan Ririn dan Prio, ketika mau berangkat pakai mobil sedan, itu mobil pick-up-nya kemana? Kenapa dikeluarin? Kata si Joko, nanti mau diambil saudara saya kan, saudaranya Budi juga. Nah, berarti kan dia yang memerintahkan si Evan untuk menggadaikan mobil itu, dan uangnya ditransfer ke rekening Budi, dan handphone Budi itu, akun dana di handphone Budi itu udah dikuasai sama pelaku, Pak. Tuh, handphonenya Budi ada di Joko. Makanya ditransfer ke situ. Bagaimana ceritanya? Kita simak. Ini bener ini.
Ini bener ini, agak-agak rumit, tapi ini bener ini. Ya, rungokke ya, aja takon-takon sik ya, rungokke ae. Ini Nah, ya bisa dia bukti aja, kemudian nyuruh Prio ya jalan nih Pak ke Jatibarang. Jalan. Setelah jalan, kemudian rencananya itu nggak ada ngomong ke hotel itu, cuma mau ngomong ketemu Budi sama ya sama Amaniani ya. Nah, di pertengahan di daerah Jatibarang mobil ini ada. Lalu Mobilnya mogok yang sedan tadi. Mogok ceritanya, MOGOGO. GOGOK. Mogak. si Joko keluar. Udah saya turun di sini aja. Lah sayanya gimana? Kata si Ririn kan sama Prio. Sudah kamu cari penginapan aja hotel. Kan saya nggak bawa KTP karena tadi. Yang ngambil uang tadi yang mencairkan Prio sama Ririn, ada CCTV. Betul, tapi inilah ceritanya. Bagaimana bisa ada orang-orang itu? Nih, di sini ceritanya. Ya juga orang dekat dari rumah Pak Fabri, rumahnya si korban sama Ririn kan dekat ya. Dikasihlah KTP-nya korban. Tuh, dikasihlah KTP-nya korban. Dikasihlah KTP-nya korban. KTP asli nih, bukan KTP palsu. Ya. Ini tadi Densu minum ya, aku ya minum juga ah. Gak curiga Pak, karena kan memang dia saudaranya Budi dan mau ketemu Budi. Dikasih KTP-nya korban untuk booking hotel, dikasih uang 500.000, dikasih lagi handphone yang inventaris itu Pak. Iya. Ke Prio. Oppo merah. Iya, kasih lagi ke Prio. Nah, lalu sana cari hotel. Akhirnya dapatlah hotel. Jalan lagi nyampe hotel tuh kebetulan mogok, tapi udah di parkiran. Nah, akhirnya Prio pesen hotel pakai KTP Budi. Tuh, Prio pesen hotel pakai KTP Budi. Padahal Budi sudah meninggal ya. Dan anehnya juga bisa tuh lolos kan. Makanya di persidangan itu resepsionis itu merasa merasa lalai lah karena orang check in dengan KTP orang kok boleh kan gitu ya. Singkat cerita di situ nginep lah Pak. Dan terekamlah CCTV. Sehingga CCTV itu ya diputar di pengadilan. Kenapa Ririn ya terutama ya yang nggak terlihat nih Ririn. Kenapa Ririn bawa mobil? Ya itu tadi diminta oleh Joko untuk mengantarkan mau ketemu Budi ya gitu. Lalu ada habis itu besoknya, Pak, besok kan nginep di situ. Besoknya si Joko itu telepon ke Prio ke handphone yang inventaris tadi. Yo, kamu buka handphone kamu. Tuh, ini selanjutnya ya teman-teman. Dengerin dan runut, jangan terpaku sesuatu yang belum ya. Ini kita dengarkan dulu, kita cocokkan dulu keadaan-keadaan ini. Dalam hotel. Iya Bang, dibuka. Kamu download Dana. Di-download pakai handphonenya dia. Masukin nomor ini. Dimasukin lah ya nomor handphone 0877 778867 ya. Nomor siapa itu ceritanya? Itu dari Joko. Oke. Ya. Ke aplikasi Dana tadi. Lalu ini PIN-nya masukin. Kan perlu kode OTP. Ya. Dikasih kan OTP-nya masuk ke Joko berarti handphone itu kan. Lalu dikasih OTP-nya ke Prio. Oke. Masuk begitu dibuka apa saya bilang? Saldonya ada 14 juta. Saldonya 14 juta. Ini yang dituduhkan dalam dakwaan ini hasil gade mobil pickup tadi, Pak. Karena menurut keterangan yang gade, Evan itu dapat 14 juta ditransfer ke rekening Budi, ke akun Dana Budi. Nah, tetapi sebenarnya akun Dana Budi berdasarkan keterangan Evan di persidangan itu ya, itu beda nomornya, Pak, dengan yang Joko kasih. Oh, beda nomor. Beda. Inilah penyidik ya, menurut saya tidak cermat, tidak mau print out. Kalau berdasarkan keterangan Evan, ya, berdasarkan keterangan Evan, nomornya ini kan 08 transfer ini kan nomornya 087727473139. Ini tertuang di dalam BAP, tertuang di dalam bukti Evan kirim ke Budi. Tunggu, Evan siapa nih? Evan ini adalah orang yang disuruh oleh Budi, tetapi untuk jual si mobil ya? Untuk gade tapi itu pelaku bukan Budi kan. Tapi kan handphone Budi dipegang pelaku, jadi WA-nya atas Budi. Nah, inilah. Jadi Evan ini
Kenapa Evan percaya? Karena dikirimnya juga ke Dana Budi kan. Kan dia tahu nomornya. Iya. Gitu, kenal. Memang pernah kerja di Budi Evannya. Oh, Evan pernah kerja di Budi. Berarti oke. Oh, berarti saling kenal ya ini ya. Ya kan? Iya. Nah, tetapi ketika Prio ngambil di Briling uang, disuruh oleh Joko itu menggunakan nomor beda Pak ini kan 08777788. Itu mengakibatkan Nah, ya sebenarnya sih bukan tidak ada dampak apa-apa, cuma kan kalau menurut saya ini penyidik ya tidak teliti ya kalau mendakwa bahwa Prio ini ya ngambil uang dari hasil gade, tetapi ada bukti Evan itu hasil gadenya ditransfer ke nomor ini. Sementara diambil ke nomor ini. Seharusnya penyidik ya bisa memprint out di nomor Dana Budi keluar kapan, lalu di dana yang baru masuknya kapan. Oh, udah mulai nih teman-teman ya. Ada yang nanya nih teman-teman. Namanya Vicky Ariantoni. Katanya udah cek kedua sisi Pak Z. Kok baru tahu soal Evan? Ini namanya reaction. Kamu harus paham yang namanya reaction. Biar kamu tahu. Oke? banyak kasus-kasus seperti ini. Kalau menurut POV aku yakin ada. Ya. Cuma ini kebetulan yang naik ke atas aja nih. Ya. Dan memang posisinya ini cukup rumit. Tapi dari penjelasan Mas Tony, kita kan jadi kebuka nih satu POV ini. Gue yakin nih rame nih. Rame nih. Nah, saya lanjut. Kemudian hasil briling itu dapat ngambil di Briling Suni 3 juta, ngambil di Briling Muhammad Rafli 10 juta ya. Itu yang 3 jutanya buat benerin mobil, yang 10 juta 400 diserahkan ke Joko. Ketemuan Pak di tempat sepi. Ditelepon si siapa namanya? Prionya. Dikasihkan tuh ke sana. Jadi kalau ada CCTV ya bahwa Prio ngambil uang di Brilingnya diperintah oleh Joko seperti. Oh, perintah oleh Joko. Aduh, Mr. J, aku izin masukin dulu kapal pesiar ke ruang tamu. Ya, silakan. Kapal pesiar ke ruang tamu. Wah, mantap. Tadi ceritanya. Jadi mereka ini mau orang yang dikorbankan ini. Lalu, saya ini sudah merangkum. Jadi, kalau peran 4 pelaku udah dan terungkap di persidangan, ya. Lalu bukti-bukti apa? Ada pelaku lain. Nah, ini nih yang penting. Satu, ada rekaman CCTV toko bangunan yang di depan rumah. Bahwa di dalam rekaman CCTV itu ada salah satu pelaku yang namanya Joko. Tangkap pertemukan dengan siapa? Ririn dan Prio. Karena mereka tahu. Langsung di itu. Iya, dikonfrontir. Dikonfrontir. Nah, jadi apa bukti-buktinya ada pelaku lain? Di situ jelas itu. Iya, jadi kemudian Aman Yani, ya jelas. Saya ini sudah datang ke rumahnya Aman Yani. Ternyata kan sudah cerai sama istrinya, udah meninggalkan dari 2016. Tetapi yang disebutkan Prio Aman Yani kan bukan fiktif, ada. Ya, Bu? Cerainya yang 2016, bukan perginya 2016. Ayo teman-teman, masukkan di nalar. Bercerai itu tahun 2016. Tapi di situ masih tinggal. Sejak kejadian ini wonge uga ono ngono loh. Artinya kan bukan fiktif kan. Orang ini ada cuma kan nggak tahu kemana kan. Kemudian yang ketiga, yoga. Penting nih Pak. Jadi orang apa ini yoga ini? Nggak tahu nih Pak. Kalau dari keterangan ya sebenarnya sih ciri-cirinya ada ya. Ya nggak apa-apa lah, buka aja. Jadi yoga ini menurut Prio ya, itu ciri-cirinya nih di sini ada tato Pak. Wah, ciri-cirinya ada tato. Nah, yoga ini, saya tuh Pak ciri-ciri udah sampai saya tulisin Pak semua berdasarkan keterangan Prio. Ini seharusnya tugas penyidik Pak yang digaji oleh negara Pak harusnya. Ya, lu bantulah. Ya pasti. Makanya kalau ada orang yang mengungkap ya jangan Kalau di Amerika tuh ada tuh polisi kayak lawyer gini, dia detektif. Ya kan detektif namanya kan, dia melakukan penyelidikan gitu. Yoga itu tinggi badannya kurang lebih 180. Iya. Badannya kekar. Saya ya. Ya, agak buncit. Kulitnya sawo matang. Kalau buncitnya kayak saya nih.
tatonya itu di sini. Oh, aku udah ada tato. Ya, kayak tato suku. Oh, Ya, nggak kayak ada, tato nggak suku. ada, nggak ada. Kemudian garis lurus melingkar. Ya, di tangan lengan kanan ya, muter gitu Pak. Tuh. Gitu. Nah, terus ada anting sebelah kanan, Pak. Rambutnya cempak pendek. Oh, ini kayak saya gambarkan tuh, tatonya kayak gini kan tuh. Ini keterangan Rio kan. Gitu. Nah, ini kalau kenapa saya nggak tulis kalau si Aman ini jelas Amannya ini mau orang ada di Indramayu, maksudnya alamatnya. Ini Haji Pangestu, kalau saya masih percaya apa yang disampaikan Kasat Reskrim Indramayu. Ya nggak bisa begitu, kita buktikan di persidangan. Ayo kita taruhan, tapi bukti di persidangan. Itu namanya percaya sepihak. Emang ada polisinya mantap semua di Indramayu? Oke? Mana tadi tuh, siapa namanya? Haji Pangestu, emang bagus semua tuh polisi di Indramayu? Hah? Saya tanya, mantap semua gitu? Hah? Tanda tanya. Jangan juga langsung percaya gitu. Mari kita pelajari satu, baca ini, baca itu, baca sana. Gak begitu caranya, tiba-tiba langsung ini gitu. Polisi hanya melengkapi berkas aja, Bang. Kalau melengkapi berkas aja, nggak mungkin ada yang pincang. Nggak mungkin ada yang patah kaki. Pakai tuh otak. Ini masalahnya ada yang patah kaki. Kenapa kalau patah kaki? Apakah hanya melengkapi berkas? Berkas nih, tinggal tumpuk di berkas. Tapi patah kaki enggak. Masalahnya kan di situ ada patah kaki. Ngono lu. Santai yo. Maksudnya aku tak kasih tahu itu. Ya. Justru ini jadi pertanyaan. Kalau bilang pertanyaan, mari kita bertanya. Tapi kalau langsung tiba-tiba begitu, wah, gimana? Ada kan? Nah, terus Hardi itu kan ada, tinggi badan 180 sampai 85, badan kekar, kulit sawo matang ya. Tangan kiri lengan belakang ada tato kan, tulisan Latin, rambut usia kurang lebih 48 49. Joko tinggi badan 98. Jadi sampai sekarang ini proses peradilan ini belum menghadirkan yang diduga pelaku yang lain dari keterangan fakta pengadilan yang ada, begitu kan? Ya belum, karena itu tidak mungkin kalau dihadirkan kecuali polisinya nangkap. Itu. Jadi saya lanjut. Jadi artinya bukti-bukti bahwa ada pelaku lain itu jelas kan? Nah, untuk yoga ini saya pernah teleponan sama ibunya Ois. Ibu Teti, ya. Dalam obrolannya ya saya telepon. Ibu Teti menceritakan Kamis malam 30 menit sebelum kejadian ya, atau menjelang kejadian, kan dia menyebutnya sih waktu itu malam Jumat atau Kamis malam, kan kejadiannya itu. Ya. Itu saya teleponan katanya sama Eis ya. Itu di situ tuh Eis ngomong lagi ada tamu. Disebutkan tuh sama Eis kepada ibunya tuh, ini Abudi lagi ada tamu yoga dan teman-temannya berempat. Awas. Tuh, nih ada yang tapping nih. Sehati ya, kalau nggak salah Sehati ya. Apalagi tadi omongan itu Sehati. Yang kasihan Bang Tony masih bisa tertipu. Siapa yang menipu? Justru ini harus diungkap. Cerita apapun ini harus terungkap. Siapa yang salah itu yang dipenjara. Tapi kalau dia tidak salah harus dibebaskan. Hati-hati nih, hati-hati. Kalau dia tidak patah kaki, mungkin nggak rame. Ini masalahnya adalah patah kakinya. Makanya kita perlu soroti nih teman-teman, agar apa? Agar ada perubahan di dunia hukum kita. Ya, polisi itu biasanya dengan siapa korban terakhir kali bertemu ya, atau korban ini yang sama korban ini terakhir ini siapa, kan itu. Kalau dari keterangan Eis tadi kepada ibunya yaitu ada nama Yoga. Yoga itu sementara disebut tuh oleh Prio. Tetapi ketika dihadirkan di BAP nggak ada. Ya nggak ada semua kan? Iya.
Bukan karena patah kaki, karena korbannya 5 orang. Justru itu kita sadis ini. Tapi benarkah untuk mengakui perbuatan itu harus patah kaki? Benarkah dia pelakunya? Kita mengutuk ini sadis ini, pembunuhan ini sadis. Tapi jangan orang yang tidak bersalah. Kita tunggu ini. Sudah diakui oleh Priyo. Priyo itu loh orang yang melihat, orang yang menguburkan. Dalam pernyataannya Priyo, tidak ada hubungannya dengan Ririn. Inilah yang sedang kita perdebatkan. Masuk akal enggak apa narasi-narasi kita ini? Nanti tunggu waktunya pada saat sidang. Gitu. Nomor handphone, harus ada nomor handphone. Kalau nomor handphone itu hilang, ada masalah ini. Memori harus ada. Kalau memori hilang, ada masalah ini. Gitu. Ngono loh. Paham ya? KDM lebih akurat buktinya. Bang, lewat bank. Lewat bank mana KDM itu? Kasih tahu KDM itu. 2 pihak yang harus ini, jangan satu pihak aja. Satu pihak yang tidak tahu, percuma. Dihadirkan di persidangan. Hasil CCTV ada menurut Kasat. Iya, saya bilang ada. Silakan dihadirkan utuh, jangan sepotong. Utuh. Kapolres Indramayu teman dekat KDM. Bodoh amat. Kalau salah ya tetap salah. Mau temannya KDM, gak mau temannya Prabowo kayak. Kalau salah ya salah. Piye tuh malah temennya. Fakta. Lagi ditelusuri, bang itu. Bang apa nih? Yang briling tadi toh kan sudah dijelaskan tadi. Ada di CCTV namanya Priyo. Menggunakan rekening keluar uangnya itu namanya rekeningnya Budi. Benar atau tidak saya tidak tahu. Iya, yang briling itu toh, briling kan sudah dijelaskan tadi di sini. Persidangan, saya menanyakan soal itu karena saya mau mengungkap pelaku-pelaku yang sebenarnya. Dia tidak ngakui. Oh, yoganya dihadirkan udah. Bukan, ini Ibu Teti. Oh, Ibu Tetinya. Iya. Loh, tidak ngakui. lo ditelepon sama itu? Ngaku ditelepon sama saya, tetapi katanya tidak ngomong begini. Untungnya saya rekam, Mbak. Wah, direkam. Waduh, Intinya cek CCTV, 5 orang itu siap. Benar. Jadi gini, teman-teman. Di CCTV itu tidak hanya jam itu aja. CCTV itu merekam dari pagi sampai pagi. Itu aja kok repot. Jadi nanti buat bukti saya, bukan berarti saya ngerekam ya, itu kan di peradilan aja. Ya kan? Nah, kemudian ada keterangan dari Apriana dan Nurwita, ya. Bisa dibilang agak tetangga lah ke sana. Pada malam itu, malam Jumat, ya kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11, dia pulang dari tutup konter handphone, melewati rumahnya Budi, ada mobil jenis Avanza warna hitam. Dia melihat. Mobilnya siapa kui? Sama kayak Priyo dan Ririn juga waktu datang melihat. Ya lu cari tahu tuh semua. Oh, kalau saya kalau sudah turun, ya. Kalau sudah turun berarti saya sudah menemukan fakta-fakta. Iya. Oh. Lu udah telusuri dengan baik. Artinya ada mobil itu berarti BB HP korban kemana? Tadi sudah dijelaskan di situ, ada di tangannya Joko, termasuk uang-uangnya tadi. Ada pelaku lain. Kemudian ini Pak. Tunggu dulu dari Soekarno. Polisinya suruh masa MBG aja Om, nggak pecus. Bukan nggak pecus ini, jangan-jangan yang penting cepat. Mungkin ya, jangan cepat terungkap, jangan-jangan loh ya. Maksudnya itu loh, cari dulu CCTV yang benarnya, 5 orang tuh siapa yang ada di dalam rumah itu pada saat itu. Kata mudah.
kejanggalan-kejanggalan yang terungkap di persidangan. Iya. Satu, Nih, akun WhatsApp Nih. di handphone Ririn itu di log out. akun WhatsApp di handphone Ririn itu di lock out. Handphonenya gak ono. Handphonenya gak ono. Akunnya gak ono. Ayo Bolo, silakan punya tanggapan. Nek, WA itu kan mesti ono gininya toh. Ya enggak? Ini drama Ririn. Silakan dibuktikan, nomor handphone kan ada. Tidak perlu pakai drama ini. Dibuktikan di pengadilan sehati. Kenapa di lockout? Saya tanya, kenapa Pak Jaksa ini di lock out? Kata Jaksa, ini dari penyidiknya seperti ini. Loh, Yora, ini kita dengarkan, nanti kita sandingkan. Ngono ya. Oh, gak usah komentar di sini. Oke, tuh ya. Padahal potensi menggali perencanaan itu biasanya paling gampang lewat alat komunikasi. Iya. Lalu apa? Bagaimana? Saya pentingnya handphone WA Ririn itu. Bukti Ya, semua. WA Dia Ririn harus itu otentik harus lah. dibuka. Ririn melalui WhatsApp setelah Mobil korban ada di tangan siapa? Maksudnya itu yang membunuh gitu. Kan ada caranya, ada urut-urutannya. Masa nggak tahu sih? mayat ditemukan, Ririn scroll Facebook itu melihat berita mayat ditemukan, kemudian telepon ke 5 orang melalui WhatsApp. Apa kata-katanya? Kata-katanya semuanya sama. Itu Budi di rumah kasus pembunuhan, Budi meninggal bener enggak? Ayo, masa pelaku gitu nanya ya enggak? Kalau penyidik jaksa nuduh pelaku, Ririn tanya ke 5 orang, di antaranya salah satunya istrinya. Dan istrinya sudah dihadirkan di sidang kemarin bernama Sela, benar mengatakan waktu telepon si Ririn itu tanya. Sela Pertiwi maksudnya? Hah? Tanya kepada istrinya, bener nggak Budi meninggal? Bener nggak Evan yang menggadekan mobil itu ditangkap? Coba. Dan keempat orang lainnya juga sama. Jadi saya melihatnya penghilangan atau di lockdownnya akun WhatsApp ini sengaja untuk menutup atau agar tidak terbongkar pelaku yang sebenarnya. Bisa jadi, namanya curiga kan, bisa jadi. Tenang, sabar. Entah apa tujuannya, nggak ngerti. Perantau, itu cerita sandiwara Ririn, Bang. Kita buktikan aja di pengadilan, gitu aja kok repot. Ini saya juga. Lalu kemudian 2 kartu SIM milik Ririn, kartu SIM card milik Ririn, Mbak, itu hilang, nggak ada. Diganti kartu Telkomsel yang bukan milik Ririn, padahal milik Ririn itu Tri. Ya, ini nomornya ada. Nah, apa pentingnya kalau itu masih ada? Iya. Ahmad Yani waktu telepon itu menggunakan nomor seluler dan ada riwayat panggilannya. Riwayat panggilannya dihapus, Pak, 24 Agustus 2025. Artinya, kenapa dihapus? Wow, ayo pertanyaan teman-teman. Pertanyaan dari saya nih. Kenapa riwayat pemanggilan di HP itu dihapus? Ayo. Kenapa? Supaya tidak bisa men-tracking. Ya kan? Supaya jejak digitalnya tidak ada gitu kan ya? Iya, kita ke situ. Ayo tapping yang di bawah tapping. Ayo, kenapa ini? Ini ngeri-ngeri sedap ini teman-teman. Oke, bisa ke Telkomsel, bisa. Yang penting yang minta adalah polisi. Tergantung polisi mau minta enggak. Kalau demi kebenaran, minta dong, ya enggak? Ya enggak? ya kalau saat itu nggak dihapus, kan gampang, Pak. Ketika Ririn ngomong Ahmad Yani, apa kamu buktinya Ahmad Yani? Ini Pak Ahmad Yani telepon saya. Mana handphonenya? Ya nggak? Buka. Dicek lokasi di mana, sekarang di mana, mati kapan, ya nggak? Dicek ke provider, dicek. Wah, udah nggak. Ketemu lah kalau niat. Aduh, iklan bolo. Aduh, bolo. Ini terus piye bolo. Aku nggak bela polisi ya teman-teman ya. Aku nggak bela siapa namanya Ririn, aku nggak kenal ya. Tapi kan ceritanya ada bolo ya. Kemudian ada Pak yang bikin rame kemarin itu waktu Ririn berontak.
itu gara-garanya saksi Prio sebagai saksi mahkota ini ya, itu dalam percakapan sama jaksa menutup sidang itu seperti tidak mau dihadirkan oleh jaksa. Kenapa? Ya karena akan terbongkar semuanya bahwa BAP itu adalah bohong semua. Pelaku yang sebenarnya ada itu. Nah, ini aneh di mana-mana yang namanya saksi mahkota harus dihadirkan untuk memberatkan ya pelaku lain peranannya. Kan gitu, Pak. Saksi mahkota itu kan untuk menerangkan peranan pelaku lain. Sekarang gini, dari 21 saksi yang dihadirkan, satu pun tidak ada yang melihat Ririn merencanakan pembunuhan, tidak ada yang mengetahui, tidak yang melihat Ririn melakukan pembunuhan, kan? Hanya ada sidik jari, ya, dan CCTV itu bisa dijelaskan tadi kan. Sekarang kalau memang ini benar pembunuhnya Ririn, kan satu-satunya yang dapat memberatkan Ririn itu Prio, Pak, harusnya. Tetapi kenapa Prio tidak dihadirkan? Jadi kalau jaksa tidak mau menghadirkan, ya terserah, berarti hakim melihat bukti-bukti yang diajukan jaksa hanya sebatas itu. Iya, paham. Lalu siapa yang menerangkan Ririn membunuh? Kalau Prionya tidak dihadirkan. Nanti kan, maaf Pak, kita udah dengar semua penjelasannya ini cukup sangat detail ya. Menurut aku, tinggal dari pihak penyidik dan jaksa untuk membantah hal ini kan. Karena menurut aku ini kan awal mulanya dari penyidik ya. Iya. Jadi ini bisa ada cerita di balik cerita lagi nih Pak. Betul. Sampai terungkap satu poin di mana terjadi intervensi kepada penyidik. Wah, ini gila. Ya, dugaannya bisa ke sana, tapi harapan saya jangan. Karena ini kan institusi negara. Pasti kan institusinya nanti yang jelek gitu. Iya. Kan Ya, gitu. kalau saya sih institusi itu bagus, Pak ya. Ya bagus lah. Karena kalau institusi bukan orang, tapi oknum-oknumnya ini kan. Ya. Oh, kalau institusinya bagus. Oknum-oknumnya ini loh. Ya, kalau dua-duanya ditembak, lobang, kemudian masih dipatahin, itu pertanyaan semua nanti. Tapi nanti ya teman-teman ya, sabar. Ya. Kalau institusi kan Polri ya. Nah, sekarang begini. Kalau apa yang dikatakan Bang Denny, dia lebih ya mementingkan ego. Udah gitulah ya, kalau kita intervensi atau apa kan ya, tapi lebih mementingkan ego. Dalam arti, saya udah bener loh menangkap 2 orang itu kan gitu, berarti kan ego, Pak. Ya korban sendiri. Bisa juga dia awalnya yakin, akhirnya kejebak. Ada 2 POV. Ya, nggak masalah, saya sudah melaporkan ke dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh berapa nama? Ada 24 nama anggota lah ya. Tapi kan yang melakukan kan bukan semua kan. Berapa nama yang diduga? Ada juga kawan saya yang polisi baik di situ kan. Iya kan, jangan. Iya, kan itu. Ini sudah Pak dilapor kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Bapak Kadipropam. Iya, tembusannya. Ini tulisannya ini langsung tulisan Ririn ini, ya. Nah, yang tanda tangan tuh 2 orang. Menceritakan sejak ditangkap, dilakukan penganiayaan sampai ditembak, ya. Sampai ditembak kakinya, sampai disiksa, sampai dipatahkan kakinya. Ini sudah diterima oleh Bareskrim Polri tanggal 8 April 2026. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Dan yang kedua ke Kadipropam Polri. Tapi kalau dari Kadipropam saya sudah dapat tembusan, ya, surat pemberitahuan bahwa penanganan ya dilimpahkan ke Bitpropam Polda Jabar. Cuma kan dan saya juga sudah WA Kapolda. Terus? Ya karena Kapolda ini dulu Kapolres Indramayu. Kapolda baik, hubungannya sama saya baik. Pak Kapolda, mohon maaf saya sudah Ririn udah mengadukan, udah dumas ke Propam Polri dan sudah dilimpahkan ke Polda Jabar, saya bilang kan. Nah, bagus responnya, ya sudah hubungi Kabid Propam kan itu. Nah, di dalam SP 3D atau pemberitahuan Dumas itu ya, Dumas juga memang ada tercantum siapa yang menangani kan, harus menghubungi siapa kan. Tapi ya kita tunggu saja
Berapa nama sih penyidik yang lu laporin? Ya kalau dilaporkan kan tidak mencantumkan nama, Pak. Cuma ada surat tugas penyidikan, ya, yang menangani 2 orang itu. Iya, tapi ada namanya lah pasti. Ya ada, ya biarkan Propam atau Bareskrim yang menanyakan kan itu. Karena nggak semua itu. Ya kalau namanya proses penyidikan nanti setelah ada surat perintah baru turun nanti akan menemukan siapa yang nangani ini, bagaimana dengan ini, tahun berapa kau mulai masuk dan seterusnya, begitu aja. Kan turun semua kan Iya, itu. iya, mereka yang akan melakukan penyelidikan gitu. Iya. Paham. Nah, itu. Jadi ini, kenapa ini kami buat Dumas ke Bareskrim dan ke Propam? Awalnya saya itu hanya meminta agar Kapolres menangkap pelaku yang sebenarnya. Saya sampaikan secara terbuka, kalau Kapolres punya inisiatif untuk menangkap pelaku yang sebenarnya, maka saya akan mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ririn. Kepada Ririn. Iya, yang kepada Ririn. Kenapa? Karena saya nanti kerja di persidangannya tuh Pak enak santai. Karena dihadirkan, karena ditangkap kan dihadirkan. Ngoceh lah yang sebenarnya. Enak kan Pak, bebas tanpa harus repot. Karena tidak ada respon, kan harusnya ada respon. Tahun ini kenceng banget, suruh tangkap-tangkap. Kan banyak yang kenal nama saya. Panggil kayak, Ton, kamu itu teriak-teriak terus suruh tangkap. Kamu punya bukti apa sih kan gitu ya? Kita diskusi, maksudnya tuh nggak langsung ditangkap ya nggak? Ton, lu punya bukti apa? Kita gelar kan Pak ya? Nih, seperti yang saya sampaikan. Wah, bagus ini teman-teman. Ini terbuka sekali nih. Minta duduk bareng, diurutkan supaya ini membuka tabir kebenaran. Bukan menuduh-menuduh, kita buka di tabir. Ayo Pak Polisi, aku tidak punya kewenangan, tapi aku punya informasi. Cobalah informasi ini didalami. Betul tidak teman-teman? Bukti-bukti adanya pelaku nama-nama lain itu ini kan gitu. Kalau memang logis tindak lanjuti. Kalau memang kuat ada bukti-bukti tindak lanjuti. Kalau enggak ya jangan kan. Tapi kan saya kuat ini kan. Ya. Nah, tidak ada respon sampai 2 minggu. Ya saya wujudkan. Jangan sampai, tadinya kan saya bilang jangan sampai saya keburu lapor ke Bareskrim. Karena 2 minggu tidak ada respon, berarti ini kan nggak niat, Pak. Kan kasihan ini kalau orang yang tidak bersalah kemudian dihukum kan. Dan perlunya melaporkan juga nanti untuk bukti juga di persidangan. Mengenai apa? Mengenai BAP, ya, yang dalam proses sejak penangkapannya itu ada kekerasan. Kalau dibuktikan ada bukti, Pak. Itu. Jadi saya berharap ya Kapolri ya menindaklanjuti ini segera. Sudah sangat lengkap ya. Kalau yang kurang-kurang nantilah dalam prosesnya. Tapi selama saya bikin podcast ya, ini kasus pembunuhan yang paling mind blowing yang pernah hadir di podcast gua. Kalau yang Vina kan dulu udah terungkap ya. Iya. Terus kemudian dibawa kembali kan. Kalau ini kan belum terungkap apa-apa nih, baru proses mau terungkap ngerti dong? Iya. Berarti kan prosesnya masih panjang nih. Siapa menutup siapa, apakah ada diintervensi siapa yang berbohong, siapa ini penyidiknya ada main apa enggak, apakah memang mereka benar atau enggak, ini kan masih panjang nih. Dan ada lu di situ kan jadi tambah panjang ya. Ya kan gini, Bang Denny, saya nih ya sudah tahu setelah menyelidiki. Nama pelaku lain itu ada di CCTV, ada Cok. Indra, lihat YouTube-nya KDM Bang, si Ririn banyak masalahnya. Apakah masalahnya itu terus membunuh? Kan enggak. Kan enggak membunuh. Membunuh itu dilihat dari tenaganya itu. Aman Yani saya telusuri orangnya tuh enggak fiktif. Lalu kalau saya diamkan, sementara saya mengerti hukum. 2 orang ini berhadapan dengan hukuman mati. Misalnya saya tidak menangani, tapi saya yakin bahwa dia ini bukan pelaku Ririn ini ya. Kalau Prioma terlibat tadi kan, lalu kemudian Ririn lah dihukum mati. Ya, gara-gara tidak ada yang berani membela, maka saya berdosa. Ikut jolim juga dan menyesal. Kenapa ya saya tadi nggak tangani, nggak bantu kan gitu jadinya. Tapi kalau saya masuk ini ya mengungkap kebenaran,
Kalaupun fakta-fakta di persidangan ini Ririn bersalah, ya pasti dihukum, Pak. Iya, nanti kan diadu di situ. Iya, tetapi sebaliknya kalau Ririn tidak bersalah pasti dibebaskan. Iya. Nah, ngono kuwi lho maksudku nek bener iku ora usah dipeksa kon ngaku salah. Nek salah silahkan dipenjarakan, tunjukkan bukti dan fakta-faktanya, ngono tok iku. Jadi bukan berarti saya masuk itu supaya dibebaskan. Oh, enggak, agar fakta-faktanya terungkap yang benar seperti apa. Biar nanti hakim yang memutus. Ini kok Indra kok KTP palsu. Ini enggak KTP palsu, itu KTP asli milik Budi. KTP asli, bukan palsu. Yang gue tangkap lu datang untuk bawa terang aja. Yes, betul. Supaya terang itu kelihatan dan itu bunyi kan gitu. Dan terakhir mungkin kepada ibu, Bu, ini kan anaknya yang dihadapi itu tuntutan hukuman mati, garis miring, seumur hidup, garis miring ya 20. garis miring. KTP-nya itu KTP asli. Ngambil uang di briling, kelihatan di CCTV, pakai KTP asli. Di hotel pakai KTP asli, tapi KTP-nya korban, dipakai orang lain. Oke. Ibu udah mengetahui hal itu kapan? Udah lama dong berarti ya, pas dilaporkan. Apa yang ada di benak ibu pada saat itu terjadi? Baru saat ketangkap itu ya 3 anak itu di tempat tidur nangis, Pak, cuma bisa nangis aja. Mama, terus Mama gimana? Ini AA kayak gini. Oh ya, berarti masih hidup. Enggak tahu, Dek. Saya bilang, gimana aku sampai kayak gini? Terus bilang sih yang satunya lagi, Mama aku malu, Ma, katanya gimana? Malu, aku ya. iya, aku sekolahnya gimana nanti dibully? Enggak. Berhenti aja, Ma, sekolahnya. Jangan, Dek, jangan berhenti. Kamu terus aja biar orang kan yang salah itu